Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku semua jemaat Gereja Toraja Depok yang diberkati Tuhan. Salam jumpa di dalam rehat pagi hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memohon tuntunan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan sudah menjaga kami dalam istirahat tidur kami. Hari ini Tuhan kami akan melakukan lagi aktivitas kami. Kami mohon tuntunan tangan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, biar kami boleh memahami apa pesan dari firman-Mu, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama dari Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini diberi tema kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Lobo lulangan lang kamasusan. Pemberitaan pasal ini terjadi pada masa pemerintahan Sedekia, raja terakhir Israel Selatan. Yerusalem telah hancur akibat penyerangan Babel dan Israel pun dibuang. Mereka hidup sebagai bangsa buangan. Hidup mereka berubah total dan tidak tahu apakah mereka akan melihat kampung halaman lagi. Pertanyaan wajar yang muncul di benak mereka adalah, di mana Allah? Mengapa ini bisa terjadi? Adakah Ia bersama kita? Akankah Ia membawa kita pulang? Masih berlakukah janji Allah? Di tengah pekatnya kegamangan itu, Yeremia memberitakan penglihatannya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Ayat 14 sampai ayat 16 yang kita baca tadi. Bagaimana semestinya pemberitaan tersebut dipahami, sementara kita membaca sebaliknya pada ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Baru saja Israel diporak-porandakan, namun Yeremia langsung memberitakan pemulihan, keadilan dan kebenaran, serta kehidupan baru di tanah terjanji. Namun ayat 16b menegaskan bahwa Tuhan keadilan kita. Artinya Yeremia menyatakan bahwa Allah meyakinkan kita akan pastinya pemulihan. Rakas Junjurwala tahun 1960 sampai 2022 mengatakan bahwa pertumbuhan berasal dari kekacauan, bukan dari kenyamanan. Artinya, kemalangan Israel semestinya dipahami sebagai cara Allah untuk menumbuhkan iman mereka. Tidak hanya itu, Ia tidak membiarkan Israel terlantar dalam kemalangan, melainkan memastikan pemulihan Israel dalam keadilan dan kebenarannya. Kesenjangan besar antara peristiwa kini dan masa depan terjembatani oleh pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kita
sembari menanti pemenuhannya, bertumbuhlah ke arah yang dikehendaki Allah. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya selalu bahwa setiap firman Tuhan yang kedengaran kepada kita adalah berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pagi hari ini Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami, dan itu adalah berkat bagi kami, berkat satu-satunya dalam menjalani kehidupan ini, karena sungguh hanya dengan firman-Mu lah yang memampukan kami kuat untuk melewati banyak hal dalam kehidupan ini, baik melewati siang maupun malam, maupun juga dalam melewati pergantian sukacita dan duka cita, kemalangan dan keuntungan. Sebab itu ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Kiranya ya Roh Kudus, hikmat-Mu memampukan kami memahami pesan yang Engkau sampaikan, sehingga setiap hal sulit dalam kehidupan ini, di dalamnya kami melihat sebuah pembaharuan hidup, sebuah pemulihan yang Tuhan lakukan demi kehidupan kami yang lebih baik. Kiranya hal itu sungguh-sungguh kami amini dan imani, dan kami pakai sebagai pegangan untuk menjalani hari ini. Bapa di surga, dan kasih-Mu selalu ada dan nyata. Baik kami semua, lebih khusus hari ini, rekan sekerja kami, Ibu Ruth Ratuk, yang boleh Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, biarlah hamba-Mu terus kuat menjalani perubahan kehidupan dalam berbagai bentuknya, bahkan setia untuk bersama-sama kami terus melayani-Mu. Terberkatilah hamba-Mu selalu, terberkatilah juga kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam persekutuan jemaat-Mu di Depok, bahwa kami ini adalah hamba-Mu, dan Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang membela kami dalam setiap hal. Dan dengan demikian kami kiranya terus mampu menjalani segala hal yang di dalamnya kami percaya Engkau selalu ada. Hari ini akan kami jalani dalam perjuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesibukan, cita-cita dan harapan, bahkan dalam pergumulan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya yang memberi pemulihan, baik di tempat kerja, di tengah keluarga, di tengah-tengah usia tua yang penuh pergumulan, di tengah-tengah kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, dan berbagai hal yang kami rindukan dan cita-citakan yang mungkin belum tercapai. Tuntun dan lindungi kami Tuhan, juga segenap keluarga kami dimanapun berada. Bapa di surga, kami jemaat di Depok, dimanapun kami, kemanapun kami sepanjang hari ini, Tuhan melindungi kami selalu, dan biarlah kami terus sehat, kuat, dan juga terus menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, hormat dan puji bagi-Mu di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal itu. Amin. Demikianlah jemaat, firman Tuhan telah menyapa kita jalani hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sila jemaat kekasih. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat selalu.